Perkenalkan, nama saya Alonia Janitela, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SMM. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan di akhir bab pada halaman 195. Pertanyaan yang pertama, insentif apa yang membuat reporter di The Nave of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Jawabannya, yang pertama, skandal tersebut membuat Brooks mengundurkan diri dan keesokan harinya dia ditangkap oleh polisi metropolitan karena dicurigai melakukan peretasan dan melakukan pembayaran korup kepada polisi. Pada tahun 2003, ketika Brooks menjadi editor Sun, dia mengatakan kepada komite parlemen yang sama, "Kami telah membayar polisi untuk mendapatkan informasi di masa lalu." Kedua, 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, haruskah NEPS mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Jawabannya, Scotland Yard memandang kasus tersebut telah ditutup. The Nave of the World mengatakan bahwa kasus tersebut adalah hasil dari seorang reporter nakal atau Goodman yang telah dipecat oleh surat kabar tersebut. Pada 2011, terungkap bahwa NEPS Internasional terus membayar biaya hukum untuk Goodman dan Mulcair. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pada tahun 2011, apakah NEPS Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Jawaban nomor 3, NEPS Internasional menyewa sebuah lembaga hukum untuk menyelidiki situasi tersebut, dan lembaga tersebut mengeluarkan surat yang ditulis dengan hati-hati dan berbingkai sempit yang menyatakan bahwa peretasan tampaknya terbatas pada Goodman. Ketika skandal itu mulai terungkap pada tahun 2011, NEPS Internasional menyewa Lord Ken McDonald, mantan kepala penuntut publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas. Setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit, 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan NEPS Corporation ketika skandal itu terungkap, dan apa yang harus dilakukan sekarang? Jawabannya, setelah skandal itu meletus, NEPS Corporation mengumumkan penyelidikan internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi. Perusahaan dengan cepat dikritik karena tidak menyewa firma hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyidikan seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus lain.
Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Jawaban nomor 5. Pernyataan Napps Corporation menyebutkan Murdoch mundur sebagai direktur NI Group yang dulu disebut Napps International. Thames Napps Paper Holdings and Napps Corporation Investment. Mundurnya Murdoch dikaitkan pengumuman baru-baru ini bahwa kerajaan media bernilai 53 miliar dolar itu akan memisahkan bisnis penerbitan serta media dan hiburannya menjadi dua perusahaan publik. Spekulasi tersebut semakin meningkat tahun lalu, yang memperkirakan bahwa Napps Corporation akan berusaha menjual korannya yang sedang kesulitan di Inggris. Sebagai tanggapan atas operasi penyadapan telepon yang diduga disetujui editor-editor senior di tabloid News of the World yang kini sudah tutup. Skandal itu sangat merusak reputasi Murdoch di Inggris dan memaksa satu komisi parlementer awal tahun ini menyatakan Tapian berusaha 81 itu tidak sehat untuk mengelola perusahaan besar. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.